Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Harli. Kali ini saya akan memberikan sinopsis buku saya, Kewirausahaan. Ini adalah buku ajar mata kuliah kewirausahaan. Berdasarkan silabus perguruan tinggi, kita akan buat 16 kali pertemuan. Itu termasuk untuk UTS, ujian tengah semester, dan soal UAS, ujian akhir semester. Saya tahun 2018 ini bikinnya, seharusnya sebelumnya sudah buat, tapi karena ada kendala penerbitan, jadi mundur. Jadi 4 buku itu bersamaan dalam 2018. Ini adalah buku ajaran mata kuliah. Nah, ini saya pakai penerbit Rafiqa Tama. Kemudian ini cetakan pertama Februari 2018. Saya cetak ulang dengan revisi. Itu Januari 2019. ISBN 9786026850850. Nomor ISBN-nya. Ini saya buat hanya untuk mempermudah mahasiswa. Ini adalah sudah gabungan dari beberapa buku. Jadi mahasiswa cukup beli satu buku, cukup memiliki satu buku, tapi itu sudah lengkap. Buku tambahan boleh-boleh saja, bisa cukup membaca saja, tidak perlu dimiliki kalau buku tambahan. Kemudian ini saya sendirian. Di sini sinopsisnya adalah biasa selalu kata pengantar tadi ya. Di dalam daftar isi ada kata pengantar, terus daftar isi, silabus, karena ini perguruan tinggi harus ada silabusnya. Silabus mana yang dibuat acuan. Pertemuan 1 itu saya mengangkat tema mengenal dan memahami pentingnya kewirausahaan serta memiliki spirit jiwa wirausaha. Ini hampir sama sebenarnya hampir semua perguruan tinggi karena mengikuti silabusnya. Kemudian latar belakangnya adalah saya ambil hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas oleh BPS, Badan Pusat Statistik waktu itu. Jadi update-nya adalah di tahunnya. Saya temukan di tahun 2018 adalah saya ambil. Kemudian spiritual atau religiusitas berwirausaha, membangun spirit atau jiwa wirausaha untuk kemajuan pribadi maupun bangsa Indonesia. Nah, ini pertemuan kedua dan 3 itu sekaligus dibuat berkelanjutan ya. Pertemuan 2 lanjut ke 3, satu tema yaitu memahami dan memiliki karakter seorang wirausaha. Pengertian kewirausahaan tentu saja, kemudian karakteristik kewirausahaan, pengembangan dan penjabaran indikator karakter wirausaha yang berbasis ilmu pendidikan. Kemudian pertemuan 4 dan 5 itu memiliki motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha. Subbabnya adalah motivasi berprestasi, landasan motivasi berprestasi, good team layer, komunikasi organisasi, dan negosiasi. Pertemuan 6 dan 7 menganalisa peluang usaha baru. Subbabnya adalah analisa internal dan eksternal, gagasan produk baru, yaitu konsep produk, marketing, dan integrated atau menciptakan kebutuhan pasar. Lalu identifikasi dan analisa peluang usaha baru. Baru pertemuan 8-nya adalah ujian tengah semester. Selanjutnya adalah menginjak semester kedua, itu dimulai dari pertemuan ke-9, memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Subbabnya etika bisnis, tanggung jawab sosial dalam bisnis. Ini artinya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Kemudian pertemuan 10, 11, dan 12 itu memiliki kemampuan bisnis life skill, yaitu selling skill, customer service, services excellence, making money without money. Nah, pertemuan selanjutnya 13, 14, dan 15 ini digabung jadi satu tema dalam 3 kali pertemuan karena ini banyak prakteknya, strategi merancang usaha. Kita turun ke lapangan nanti masing-masing kelompok membuat strategi. Itu sebabnya adalah komponen perencanaan usaha, sistematika perencanaan, need analisis, implementasi dan evaluasi usaha. Di sini saya ambil implementasi usaha online dan evaluasi usahanya. Pertemuan terakhir tentu saja ujian akhir semester, daftar pustaka dan lampiran. Baik, silabus ini saya 2 SKS ya, silabusnya kalau kewirausahaan. Ini sebenarnya untuk semua mata kuliah, semua prodi. Mata kuliah kewirausahaan ini untuk semua fakultas dan semua prodi. Pada hakikatnya, entrepreneurship bukan hanya bakat yang dibawa sejak lahir,
dan dapat dipraktekkan begitu saja di lapangan usaha. Entrepreneurship selain dapat dipelajari, juga harus dapat diinternalisasi secara luas melalui proses pendidikan individu. Yang memiliki jiwa entrepreneur adalah individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar mengembangkan potensi untuk melihat dan mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya. Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu orientasi nilai, value oriented, dan orientasi tujuan, goal oriented. Salah satu muatan penting yang perlu diintroduksi kepada mahasiswa, yang perlu diperkenalkan kepada mahasiswa, yaitu internalisasi sisi nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yaitu kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan lainnya. Pada akhirnya dampak jangka panjang yang diharapkan dari pembentukan nilai-nilai tersebut adalah kemampuan menangkap dan mengkreasikan peluang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan nilai tambah. Merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas, itu contohnya. Merubah kotoran dan rongsokan daur ulang gitu ya. Ini Dr. Usman Putra Indonesia Independent of the Year 2007. Nah, tujuan apa sih? Tujuannya kenapa mata kuliah kewirausahaan itu untuk semua prodi? Untuk semua prodi dan untuk semua fakultas. Program ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat entrepreneurship yang mencakup konsep dasar, karakteristik, serta tujuan pembelajaran entrepreneurship. Mahasiswa akan mampu menginternalisasi nilai dan sikap yang terkandung dalam entrepreneurship, seperti etos kerja, motif berprestasi, kemandirian, kreativitas, keterampilan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mengembangkan employability skills dalam diri mahasiswa sebagai prasyarat dasar terbentuknya jiwa dan etos entrepreneurship atau project learning ya, entrepreneurship. Ketika kita biasanya kita kasih proyek gitu ya. Proyek ini untuk latihan gitu. Biasanya ya kebanyakan memang daur ulang UMKM gitu ya. Atau misalnya makanan, bisa juga kuliner gitu, untuk latihan proyek. Mahasiswa dapat mendiseminasikan karakteristik dan etos entrepreneurship secara meluas melalui jalur pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Ini kerangka pokok bahasannya ya. Tadi ada yang disebut di situ pertemuan satu mengenal dan memahami pentingnya perusahaan, ada latar belakang dan hasil survei itu tadi sudah disebutin. Kita data pustaka kita kasih ini pakai yang masih 2006 ada. Ini sebenarnya untuk mata kuliah kewirausahaan tuh lebih kita membuat proyek bersama-sama, terus kemudian membuat ya dikata dulu boleh. Nah, kita mencari inspirasi wirausaha siapa yang menginspirasi mahasiswa, terus kemudian minimal yang sejalan dengan hobi itu lebih baik. Karena kalau tidak agak susah ya, karena kenyataannya selama ini bukan hanya fakultas ekonomi yang mampu untuk bertahan berwirausaha. Sebenarnya dari lulusan apapun bisa. Kenyataannya waktu teknik nih. Ternyata dia lebih nyaman untuk berwirausaha kuliner laki-laki itu padahal ya. Padahal untuk teknik itu teknik komputer programmer jauh lebih tinggi ininya salarynya ya. Tapi ternyata anak ini lebih nyaman dengan wirausaha kuliner yang dia memakai wirausaha kuliner di rumah online gitu kan. Dia memilih itu. Nah, jadi perlu kita memahami dan memiliki karakter seorang wirausaha memang. Memang tadi kan belum ada yang sejak lahir, ada yang sejak memang ada jiwa wirausaha. Ada juga cerita bahwa lulusan sekolah universitas negeri ternama pun itu tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berpindah
mencari kenyamanan pada akhirnya. Karena waktu dia sudah mendapatkan, anak ini sudah mendapatkan posisi ya di sebuah bank swasta, karena orang tuanya juga ada saham gitu di bank tersebut. Tapi ternyata dia lebih senang lari ke luar negeri hanya untuk melanjutkan wirausaha, mendalami untuk pengetahuan tentang wirausaha kuliner. Jadi begitu balik untuk cuti atau liburan, selalu kerja dia. Senin, kalau nggak salah open order itu Minggu, dia kerjakan terus selama Minggu sampai Rabu itu dia kerjakan. Siapa saja yang siapa saja yang order, kemudian dia kerjakan. Hari Kamis itu pengiriman dengan ojol ya, dengan ojek online itu ke perumahan elit ya, dan itu semua orang asing yang membutuhkan dia, dan dia tidak menggunakan tidak ada lapak, tidak buka lapak, tidak apa, dia mengerjakannya di rumah, dan itu luar biasa. Seminggunya bisa dia dapatkan ketika dia jadi manajer di bank itu selama sebulan. Jadi dia dapatkan selama seminggu. Dan kerjanya santai dan dia nyaman aja gitu kan, keluar masuk laki-laki ini keluar masuk supermarket, ambil bahan-bahan untuk untuk disiapkan. Jadi seperti itu. Intinya wirausaha minimal memang harus berani, tidak malu ya. Karena kalau ada yang malu, dari hobi dulu deh sebenarnya. Jadi itu sebenarnya intinya adalah berapapun banyak, berapa ilmu apa saja yang sudah diikutin, tapi kalau tidak diterapkan tentu tidak akan kenyataan ya. Ini harus berwirausaha itu harus mimpi dulu, mimpi apa dulu, impiannya apa dulu gitu, betul-betul mimpi. Jadi intinya ilmu di sini hanya pengantar, tapi jiwanya yang menjadi bagian dari yang terpenting, bagian dari yang terpenting untuk memulai usaha. Jadi mungkin itu saja, tidak perlu dibahas karena ini saya hanya sinopsis, semuanya tidak perlu dibahas karena kita lihat. Jadi itu saja, mulai sekarang langsung praktek saja. Kalau seandainya saya nggak punya ini nih, nggak punya modal, ini ada yang namanya reseller ya. Ada, kita temukan ini nih, Bu Eti Istiwati, ini teman saya yang dia implementasi usaha online. Dia dropship ya istilahnya itu. Dia nggak punya barang awalnya, dia hanya menjual milik orang. Dia hanya online orang, tapi kemudian karena saking banyaknya, akhirnya mau nggak mau dia juga stok di rumah nih, memulai usaha ini, stok di rumah ini spray ya. Spray kayaknya sejauh apa sih? Ini 7 juta per bulan dalam jangka waktu 3 tahun. Ini dia dapatkan ini terus. Dari 5 juta sampai 7 juta ini dapatnya. Ini dapatnya apa ini? Dari 300.000 hingga sampai 7 juta. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, kalau dievaluasi ya, ketika dia tidak men-stok barang, reseller saja ya pakai dropship. Mungkin capeknya karena kita ini WA atau medsos, FB, IG harus tetap aktif. Nah, di sini ya ada yang namanya ini BIMTEK, ini BIMTEK untuk pendamping mahasiswa waktu itu. Ini kan ada contoh ya yang menang ya waktu itu ya. Sarung tangan yang ada di motor. Nah, ini dropshipping atau dropship ini ya. Bisnis affiliate marketing yang merupakan salah satu modal bisnis online yang hanya bermodalkan toko online untuk berjualan. Seorang dropshipper, sebutan untuk pelaku bisnis dropship, tidak memiliki stok barang. Jadi mereka hanya bekerja dengan cara menjual barang produk milik orang lain atau biasa disebut dengan istilah supplier. Ini adalah awal jika tidak ada modal sama sekali memulai untuk ini. Jadi kita hanya modal WA, medsos ya. Jadi itu mungkin untuk sementara itu buku kewirausahaan.
Sampai ketemu di buku mata kuliah, buku ajar, mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.